Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, teteh, sayang, semua yang hadir pagi ini, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat pikirannya? Alhamdulillah. Baik, Bunda, pagi ini tema kita apa? Judulnya apa? Oke, agar mudah memaafkan. Ahilman mau tanya, memaafkan itu mudah atau susah? Sulit? Bunda, di dalam hidup kita tidak akan bisa berlepas diri untuk berhubungan dengan orang lain, betul? Di dalam Al-Quran, manusia itu salah satu istilahnya disebut dengan An-Nas. Sebut dengan apa? An-Nas, ya kan? Sebagaimana Bunda temukan di surat An-Nas. Ini surat favorit kita nih kalau sholat kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Manusia disebut dengan An-Nas. Apa di antara maknanya? An-Nas itu manusia menunjukkan makhluk yang akan bersentuhan dengan orang lain. Kalau dalam bahasa terminologinya, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Makhluk yang tidak akan bisa lepas dari orang lain. Bunda, sayang, dari semua etapa kehidupan kita, sejak kita lahir sampai nanti kita mati, pasti kita butuh orang lain. Setuju? Betul apa betul? Waktu kita lahir dibantu oleh siapa? Suster, oleh perawat, oleh dokter, oleh bidan. Mereka orang lain atau bukan? Orang lain. Betul? Kita tumbuh jadi anak-anak, kemudian kita sekolah, kita belajar di sekolah, ada guru. Guru itu siapa? Orang lain. Kemudian nanti kita berteman, teman itu siapa? Orang lain. Nanti kemudian kita lulus, kita menikah dengan siapa? Orang lain. Kita bekerja dengan siapa? Orang lain. Qadarullah kita sakit, dirawat oleh siapa? Orang lain. Bahkan nanti kita mati, yang ngurus siapa? Belum pernah lihat ada orang yang mati gali kubur sendiri, asa nggak ada. Dan pasti nggak ada, betul? Pasti butuh siapa? Orang lain. Kita sendirian di alam kubur, berharap doa dari siapa? Orang lain. Maka hidup kita tidak akan bisa berlepas dari yang namanya orang lain. Maka oleh karena itu, ketika kita hidup, lihat, jadilah pribadi yang makin baik kepada siapapun dalam hidup. Maka satu kali Nabi menyampaikan dalam sabdanya, siapakah manusia yang paling baik dalam hidupnya? Nabi kemudian menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi siapa? Orang lain. Nah, konsekuensi logis ketika kita berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial, maka dalam hidup pasti kita akan ketemu dengan dua orang. Satu, ada orang yang mencintai kita. Dua, boleh jadi dalam hidup kita bertemu dengan siapa? Orang yang tidak menyukai kita. Betul apa betul? Bunda, teteh, sayang, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang barangkali tidak suka dengan kita.
Kenapa ahilman? Karena makhluk itu pandangannya terbatas. Makanya ini pelajaran, kalau kita ingin menjadi pribadi yang makin baik dalam hidup, jangan sibuk dengan penilaian makhluk, karena makhluk melihat kita pasti dengan kacamata yang berbeda. Lihat, orang melihat fisik aja semuanya sama atau beda? Fisik aja yang kelihatan bisa beda, apalagi orang menebak tingkah laku kita, menebak hati kita, menebak pikiran kita yang itu tersembunyi, yang barangkali tak akan bisa sama melihat kita. Setuju? Berarti sekarang ada orang yang mungkin mencintai kita, tapi juga mungkin ada orang yang gak suka dengan kita. Kalau bahasa gampangnya, mungkin ada orang yang sepakat dengan kita, tapi boleh jadi juga ada orang yang tidak sepakat dengan kita. Betul? Maka apa yang terbaik? Lihat, kita tidak akan bisa merubah sikap orang lain kepada kita. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita kepada orang lain. Kita tidak akan bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah, tenangkan diri kita, belajarlah berenang, agar sederas apapun ombak yang datang itu bisa kita arungi dengan baik. Sama dalam hidup, yang paling penting bukan sikap orang ke kita, tapi yang paling penting bagaimana sikap kita kepada orang yang barangkali menyikapi kita dengan kacamata yang berbeda. Nah, termasuk poinnya, kalau ada orang, mohon maaf, yang ditakdirkan oleh Allah kemudian ngeselin kita. Ada orang yang mungkin nyakitin kita, kemudian apa? Nyebelin kita, kemudian apa? Mengkhianati kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira akan ada atau tidak? Orang begitu ada atau tidak? Dalam hidup Bunda Teteh sayang hari ini ada atau tidak? Maka sikap terbaiknya yang harus kita hadirkan dengan itu semua adalah akhlak yang baik dalam hidup. Kenapa ini menjadi penting? Manusia itu kan di dalam menjalankan agama ini setidaknya ada 3 prinsip yang harus kita penuhi. Jadi kalau seseorang di dalam berislam ini ingin menjadi pribadi yang tambah baik dalam hidupnya, di dalam hidupnya itu ada 3 kan prinsip yang harus kita hadirkan dalam beragama ini. 1, akidah. Akidahnya harus baik, ya. Akidah itu berarti bicara tentang keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya ilmu tauhid. Bagaimana kita mengetahui tiada Tuhan selain Allah, tidak ada tujuan dalam hidup kita kecuali ridhonya Allah. Maka kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid untuk meyakinkan hati kita terhadap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syariah. Apa itu syariah? Ini adalah ilmu tentang jalan kita menjalankan kehidupan ini. Di sini ada perintah Allah, ada larangan Allah, maka kita kerjakan. Ada yang halal, ada yang haram. Yang halal kita ikuti, yang haram kita tinggalkan. Perintah Allah kita lakukan, larangan Allah kita tinggalkan. Itu syariah. Dan yang ketiga adalah akhlak. Apa itu akhlak? Estetika dan keindahan yang kita hadirkan dalam menjalani kehidupan. Kalau Bunda lihat, ingin disebut seseorang yang muslim baik, menjadi mukmin yang baik, memilih agama ini dengan menjalankan di jalan-jalan yang baik, maka setidaknya ada 3 indikator prinsip ini. 1, akidahnya baik. 2, syariahnya dijalankan dengan baik. Dan yang ketiga, akhlaknya dipraktikkan dengan baik. Di antara akhlak yang baik itu salah satunya yang menjadi topik kita pagi ini, apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita hari ini belajar tentang agar mudah memaafkan, berarti ini penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting. Kenapa? Karena ini bagian daripada akhlak, dan akhlak ini adalah bagian daripada kita menjalankan agama kita. Sehingga pembelajaran tentang akhlak, bagaimana kita menjadi pribadi yang makin baik akhlaknya, itu penting dihadirkan. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang paling sempurna imannya, siapa mereka? Mereka yang paling baik akhlaknya, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Dan di antara akhlak yang baik itu salah satunya apa? Memaafkan kesalahan orang lain.
Berarti kembali kepada poin yang tadi, bunda sayang, teteh sayang, mungkin saja atau pasti saja ada orang yang bikin kita sakit hati gitu ya, ada orang yang ngejengkelin kita, nyebelin kita dan seterusnya. Maka sikap terbaik untuk menghadapi situasi seperti itu apa diantaranya? Memaafkan. Pertanyaannya, sampai saat ini adakah di antara bunda teteh yang menanam kebencian kepada seseorang karena kesalahan orang yang pernah dilakukan kepada kita? Ada bunda? Ada. Boleh jadi pertanyaannya, aku teh berbuat demikian bukan tidak ada alasan, biasanya gitu kan? Karena terlalu sakit apa yang dia lakukan. Sakitnya tuh di sini, udah terlalu berat, mudah mengucapkan maaf tuh, tapi sakitnya tuh masih ada gitu. Nanti kita belajar ya, gimana caranya agar kemudian kita menghadirkan sikap seperti ini. Maka kalau mau memaafkan, setidaknya ada 5 cara yang bisa kita hadirkan. 1, yakinkan dan pahami bahwa memaafkan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bunda memahami perintah Allah yang lainnya, kemudian bunda kerjakan kan perintah itu kan. Contoh, sholat. Bunda tahu sholat perintah Allah, maka bunda kerjakan sholat itu. Setuju? Puasa di bulan Ramadan perintah Allah, maka bunda kerjakan puasa itu. Karena apa? Perintah Allah. Nah sekarang pahami dan yakini memaafkan itu perintah dari siapa? Berarti kalau ada kondisi yang menyakiti hati kita, kita kesel, wajar apa enggak? Kita sebel, wajar apa enggak? Kita gelisah, wajar atau tidak? Sebagai manusia iya. Tapi kalau kita meyakini kalau memaafkan ini perintah Allah, berarti boleh jadi ketika ada orang yang menyakiti kita, Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita. Pahala apa? Memaafkan, kalau kita memaafkan kesalahan orang tersebut. Jadi mikirnya bukan gara-gara saya, bukan gara-gara dia, tapi ini perintah Allah. Dan kalau ini kita mikirnya perintah Allah, walaupun berat, dijalankan atau tidak? Kan itu yang seringkali Ahilman pahamkan kepada bunda teteh sayang ya. Di rumah tangga, kenapa seorang istri harus taat sama suaminya? Kenapa? Apa jawabannya? Kalau ada orang yang menguji kita, di saat itu Allah sedang menyiapkan pahala apa? Maaf. Ingatnya bukan ke orang yang nyakitin, tapi ingat ini perintah siapa? Kan nggak mungkin ini teh nguji kalau nggak bukan izin Allah, betul nggak? Nggak mungkin tiba-tiba ada orang nyakitin kita, pasti ada skenario nih, ada hikmah. Buat apa? Barangkali Allah sedang nyiapin pahala untuk kita ketika bisa memaafkannya. Maka bunda ingat nih, oh ini perintah Allahnya apa? Memaafkan. Udah, bunda angkat kedua telapak tangan, bunda minta sama Allah, ya Allah, suami aku tuh menguji banget buat aku ya Allah. Lembutkan hatiku ya Allah, lembutkan hati suamiku ya Allah. Kalau nggak lembut, ambil usianya ya Allah. Aku juga pusing ngelihatnya ya Allah. Yang kedua jangan ditambahin itu mah ya, nggak begitu ya. Jadi memaafkan tuh perintah siapa? Perintah siapa? Bahkan karena ini perintah Allah, sehingga sikap memaafkan itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai perkara yang baik. Surat Al-A'raf ayat 199. Memaafkan adalah perintah Allah, bahkan Allah menggolongkan sikap memaafkan itu sebagai perkara yang apa? Perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang berbuat sesuatu yang ma'ruf. Lihat, perintah memaafkan disandingkan dengan perkara yang baik, betul? Wa a'rid anil jahilin,
dan jangan pedulikan orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau orang yang bodoh. Poinnya berarti kalau ada orang yang punya kesempatan untuk memaafkan tapi dia tidak memaafkan, berarti apa? Mohon maaf, dia masuk kategori orang yang apa? Jahil, orang yang bodoh. Dia punya kesempatan baik, bunda sayang, dia punya potensi mendapatkan kebaikan, tapi dia nggak ambil itu karena ego dalam hatinya, karena ego dalam sikapnya. Padahal dia sedang disiapkan pahala banyak nih. Lihat, bunda, pahala besar itu beriringan dengan ujian yang berat. Setuju? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Masya Allah. Makin besar orang menyakiti kita, makin berat orang nyinggung perasaan kita, makin berat aku memaafkan kesalahannya. Tapi aku tahu ini perintah Allah, maka dengan kelembutan hati kita minta sama Allah agar kita dimudahkan memaafkan kesalahannya. Memaafkan itu perintah siapa? Berarti orang yang jadi pemaaf itu baik atau tidak? Bukan baik, tapi baik banget, sangat baik. Dan biasanya bunda sayang, kadang sesuatu yang menyakitkan itu datangnya bukan dari orang yang jauh, tapi datangnya dari orang yang dekat. Dan itu ujian yang paling besar biasanya. Ya, bunda diuji sama suami, kadang-kadang dengan hal yang sepele, sederhana gitu. Ya, bunda berharap pengen suami aku muji aku, Ustadz. Yang ada nggak muji ada. Kenapa Ahilman sebagai seorang suami harus mencari nafkah bagi keluarganya? Karena apa? Bunda kenapa melayani suami, taat sama suami? Karena apa? Itu poinnya. Kalau mikirnya udah karena perintah Allah, ringan atau tidak? Maka mohon maaf, istri, ketika Anda berbuat baik sama suami Anda, semata-mata bukan karena ingin suami Anda baik sama Anda, bukan. Kalaupun suami kita jadi baik sama kita, itu mah bonusnya aja dari Allah. Karena nggak sedikit istrinya baik, suaminya nggak baik. Ada atau tidak? Ada. Ada tidak? Bunda, kalau berharap sikap suami jadi baik gara-gara kebaikan kita, kalau berharapnya berlebihan, sakit atau tidak? Sakit. Karena nggak sedikit jadi miss. Iya, nggak sedikit miss. Ini poin. Yuk mulai hari ini, berarti memaafkan tuh perintah dari siapa? Dan memaafkan tuh perkara yang baik, amal yang baik. Makin bunda sering memaafkan, makin besar pahala yang Allah siapkan untuk kita. Maka yang kedua, bagaimana agar kita bisa memaafkan? Pahami keutamaan dari memaafkan. Masya Allah. Apa yang kedua? Pahami keutamaan dari sikap memaafkan. Di dalam Al-Quran setidaknya Ahilman temukan ada 5 keistimewaan orang yang memaafkan. Masya Allah. 1, orang yang memaafkan itu disebut sebagai orang bertakwa. Masya Allah. Disebut sebagai orang yang bertakwa. Keterangannya ada di Quran surat Ali Imran ayat 133. Boleh dilanjutkan 134. Di ayat tersebut Allah menggambarkan siapa di antara ciri orang yang bertakwa. Salah satunya wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Bunda, mau nggak disebut orang yang bertakwa? Mau tidak mendapatkan predikat orang yang bertakwa? Masya Allah. Bukankah ketika kita menjalankan puasa Ramadan, salah satu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang Nah, salah satu sifat yang akan melekatkan kita dengan ketakwaan, salah satunya adalah memaafkan. 2, orang yang memaafkan itu dicintai oleh Allah. Masya Allah. Bunda, dicintai oleh makhluk, senang atau tidak? Sekarang bayangkan, dicintai oleh yang punya makhluk, dicintai oleh Allah, senang? Ya. Jadi memaafkan itu bukan ngejar cintanya makhluk, tapi cintanya Allah.
So, kalau ada orang yang mohon maaf menyakiti hati kita, di saat itu Allah sedang menyiapkan cinta untuk kita ketika kita memaafkan kesalahan orang tersebut. Kadang begini, sakit banget ya bunda, kita udah memberi yang terbaik sama seseorang, tapi seseorang itu membalas tidak baik sama kita. Sakit atau tidak? Sebenarnya kalau kita pahami, tidak ada yang sia-sia dengan kebaikan yang kita berikan. Orang ngebalas kebaikan kita itu mah bonus aja. Karena yang paling penting saat kita berbuat baik, di saat itu Allah menitipkan cintanya sama kita. Bukankah setiap kebaikan pasti balasannya kebaikan? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, maka Allah akan balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, keburukan, walaupun disembunyikan, dirahasiakan, pasti Allah akan membalas keburukan itu. Nah, ketika bunda berbuat baik tapi ternyata bunda malah disakiti, sebenarnya ada pesan cinta yang Allah sedang siapkan untuk kita. Allah sedang mencintai kita karena kita diizinkan berbuat baik sama dia. Kan logikanya kalau ada orang yang nyakitin kita, harusnya kita balesin lagi ustaz nyakitinnya, bener nggak? Bisa nggak kita balas dia? Bisa. Tapi kita menahan untuk tidak balas. Kenapa? Karena kita berpikir ada cintanya yang sedang Allah siapkan untuk kita. Jadi lebih nikmat itu. Karena ada cintanya Allah yang disiapkan. Orang boleh menyakiti kita, tapi Allah tidak akan mungkin menyakiti kita. Saya ulangi ini, manusia boleh menyakiti kita, tapi Allah tidak akan mungkin menyakiti kita. Manusia boleh menzolimi kita, tapi Allah tidak akan mungkin menzolimi kita. Makanya dalam sholat bunda baca Al-Fatihah kan dimulai dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha. Lihat, berarti kan disitu kita bilang, ya Allah, kalau hari ini ada yang menyakitiku, kalau hari ini ada yang menyinggung perasaanku, hamba tenang ya Allah, ya Allah. Maka seberat apapun orang menyakitiku, aku lebih tenang karena ada engkau yang mengasihiku. Maka ciri, lihat, ciri orang yang sukses sholatnya, selain benar kaifiahnya, lurus niatnya, yang paling penting juga setelah dia sholat, dia menjadi pribadi yang pengasih, penyayang kepada siapapun. Makanya lihat ketika bunda sholat, ujungnya kalimat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti sukses tidaknya ibadah kita itu dilihat dari rasa sayang yang kita hadirkan kepada siapapun. Nggak membenci, nggak mendendam. Kenapa AA? Karena Allah maha pengasih, karena Allah maha penyayang. Bagaimana mungkin kita mendapat sayangnya Allah kalau di hati kita ada kebencian kepada makhluknya Allah? Maka kita jadi lebih sayang sama orang, lebih cinta sama orang, lebih bisa melembutkan hati kepada siapapun dalam hidup ini. Kenapa? Karena di saat bersamaan Allah berikan cintanya kepada kita. So, orang yang memaafkan, keutamaan yang kedua, dicintai oleh Allah. Keterangannya di surat Ali Imran 134, lanjutan yang tadi. Ya, karena di ujung ayatnya Allah sampaikan, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Memaafkan bagian dari kebaikan, dan Allah mencintai orang berbuat baik. Yang ketiga, orang yang memaafkan itu, masya Allah, diampuni dosa-dosanya. Orang yang bisa memaafkan diampuni dosanya. Poinnya adalah memaafkan itu menghapuskan dosa. Jadi saat kita memaafkan kesalahan orang lain, maka di saat yang bersamaan Allah sedang hapuskan kesalahan kita. Jadi ketika kita memaafkan orang lain yang punya salah sama kita, kalau kita memaafkan kesalahannya, berarti ada dosa-dosa yang kita
yang kita diberikan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ada musibah yang datang kepada kita. Anggap saja orang yang nyakitin kita itu ujian bagi kita. Setuju? Dan setiap ujian yang tidak menyenangkan itu bagi kita, itu pasti disebabkan oleh perbuatan kita. Coba dibuka surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Insyaallah. Lihat, kalau ada ujian yang menimpa kita dan itu menjadikan musibah untuk kita, berarti di saat yang bersamaan Allah sedang menegur kita karena ada apa? Dosa dan kesalahan kita. Maka saat kita bisa memaafkan, apalagi jika ini hubungannya dengan orang lain, di saat itu dengan izin Allah, Allah sedang hapuskan kesalahan-kesalahan kita karena ada orang yang menyakiti kita. Bunda pernah nggak ada orang yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nyakitin kita? Pernah nggak kayak begitu? Cek ya, boleh jadi
itu datang karena ada kesalahan kita kepada orang lain yang tanpa kita sadari, kemudian Allah balasnya dengan orang yang nyakitin kita. Nah, kesempatan yang sama agar Allah menghapuskan kesalahan kita di saat itu. Ustadz, kayaknya saya nggak pernah zolim sama orang deh, kayaknya saya nggak pernah nyakitin orang deh. Lupa, mohon maaf, tanpa sadar kita pernah rendahin orang, tanpa sadar kita pernah ngomongin aib orang, tanpa sadar kita pernah melakukan sesuatu yang barangkali itu nggak nyenengin orang. Bunda mau tahu nggak, yang disebut gibah teh apa? Gibah itu sesuatu yang buruk tentang seseorang, yang kalau orang itu tahu kita menceritakannya, dia tidak akan suka dengan itu semua. Itu namanya apa? Gibah. Makanya hati-hati dengan aib orang. Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Nauzubillahi min dzalik. Di Quran disebutkan orang yang membicarakan aib orang lain bergibah sama seperti memakan bangkai saudaranya. Apakah engkau tega memakan bangkai saudara kamu sendiri? Berarti Ustadz, Allah hapuskan dengan apa dosanya? Tiba-tiba ada orang yang nyakitin kita. Nah, mungkin ada zolim kita sama orang, kita maafin kesalahannya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang terdahulu ini. Jadi lebih ringan. Oh, berarti kalau hidup kita dibully terus, waktu berarti bagus gitu ya. Kalau ada yang nyakitin terus gitu, evaluasi diri. Mungkin ada yang salah dengan yang kita lakukan. Tapi kalau Bunda bisa nerima, ya Rob, hamba terima apapun ujian yang menimpa hamba, asalkan dengan ini adalah cara engkau menghapuskan dosa-dosa hamba. Makanya perhatikan, puncak tertinggi dari ujian yang menimpa kita bukan solusi, tapi puncak tertinggi adalah saat Allah mencintai dengan mengampuni dosa-dosa kita. Bunda sakit, pengennya dapat apa? Sembuh, betul? Boleh nggak pengen sembuh dari sakit? Boleh, tapi kadang kita lupa. Sebenarnya saat kita sakit, Allah sedang ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Berarti gimana Ahilman? Selain Bunda minta sembuh, minta juga, ya Rob, kalau dengan sakit ini adalah cara engkau menghapuskan dosa-dosa hamba, hamba ridho dengan sakit yang kau berikan kepada hamba. Itu kalau kita sakit diuji gitu ya, Bunda minta gini sama Allah, ya Allah, seberat apapun ujian ini hamba ridho, hamba terima, asalkan dengan ujian ini adalah cara engkau mengampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Mungkin ada dosa yang pernah hamba lakukan yang tanpa sadar, sehingga engkau ingatkan hamba dengan sakit hati yang hamba rasakan, sehingga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Maka ingat ya, puncak tertinggi dari sakit bukan sembuh, tapi saat kita disayang dan dicintai oleh Allah. Makanya kalau ada orang yang sakit, apa doanya? Syafa. Kalau laki-laki syafaqallah, kalau perempuan syafaqillah, la ba'sa tohurun insyaallah. Kan begitu kalimatnya. Syafaqillah kalau perempuan, semoga Allah berikan kesembuhan kepadamu. La ba'sa, tidak apa-apa. Tohurun insyaallah, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Makanya Bunda kalau ada yang sakit, jenguk sama kita, jangan nama beban. Bunda, yang sakit itu butuh doa, dan yang paling penting kita pun yang jenguk butuh doa orang yang sakit. Masya Allah. Makanya saling doain. Bunda sabar ya, syafaqillah, la ba'sa tohurun insyaallah, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Tapi jangan menjudge. Tiba-tiba datang, Ece, kamu teh sakit. Kata si Ahilman mah kamu teh banyak dosa, jadi kamu teh sakit gara-gara Allah. Jangan gitu juga atuh Bunda sayang. Ya udah, kalau kita ngejenguk, doakan yang baik-baik untuk orang yang sedang sakit. Setuju? Ternyata memaafkan itu menghapuskan dosa. Makin kita bersih hati memaafkan kesalahan orang, maka semakin Allah hapuskan dosa-dosa kita. 4. Keutamaan orang yang memaafkan. Ulangi, yang pertama tadi apa? Yang memaafkan itu apa? Disebut sebagai orang bertakwa. Yang kedua,
dicintai oleh Allah. Yang ketiga, diampuni dosanya. Yang keempat, orang yang pandai memaafkan diberikan pahala surga. Masya Allah. Dibuka surat Ar-Ra'd ayat 22, 23, 24. Lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina, dan orang-orang, sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yang bersabar karena mengharap perjumpaan dengan Allah. Wa aqamus shalah, dan orang yang mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang yang berinfak dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Sirrau wa alaniyah, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Lihat. Wa yadrauna bil hasanatis sayyi'at, dan orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Masya Allah. Orang nyakitin kita, jahat atau tidak? Sakit atau tidak? Nggak enak, betul? Tapi kita balas yang nggak enak dengan yang enak, yang nggak indah dengan yang indah, yang buruk dengan yang baik. Apa kata Allah? Ulaika lahum uqbaddar, bagi mereka ada tempat kesudahan yang terbaik. Apa tempatnya Ahilman? Lanjutkan ayatnya. Jannatu adnin, Allah siapkan surga apa? Surga apa? Surga Aden. Orang yang sabar, orang yang mendirikan sholat, orang yang berinfak, orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, maka Allah siapkan tempat terbaik yang terindah. Apa? Jannatu adnin, surga Aden. Bagi siapa Ustadz? Yadkhulunaha, akan masuk ke dalam surga itu waman sholaha, orang-orang yang soleh. Siapa di antara mereka? Min abaihim, dari orang tuanya. Wa azwajihim, dari pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dari anak cucu keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, di surga itu ada malaikat yang menunggu di setiap pintu surganya. Apa yang malaikat katakan? Lanjut ayat 24-nya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar. Masya Allah. Yang apa? Yang sabar. Sabar dengan ujian dalam hidupnya. Sabar untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bunda kalau nggak sabar nggak bisa memaafkan, bawaannya kesel terus, betul nggak? Pengen ngebalas, pengen balas dendam. Coba belajar memaafkan. Ternyata Allah siapkan surga. Mau tidak masuk surga? Bahkan kata Nabi, ada 3 sikap yang akan membuat kita dibangunkan istana di surga. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Susah nggak? Wajar, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu, betul? Yang kedua, waliyoti man haramaka, memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Ada orang yang nggak baik sama kita, tapi kita balas baik sama dia. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Ya Rabb. 1, maafkan orang yang menyakitimu. 2, berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadamu. Yang ketiga, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Susah atau mudah? Susah, karena pahalanya apa? Istana di surga. Maka yang keempat, keutamaan orang yang memaafkan, dibangunkan apa? Istana di surga. Yang kelima, terakhir, keutamaan orang yang memaafkan, diberikan ketenangan dalam hidup. Masya Allah. Keterangannya di surat Ali Imran ayat 159. Orang yang bisa memaafkan hatinya tenang. Kenapa Ahilman? Iya, karena hilang kebencian di hatinya.
Biasanya kalau orang sebel, kesel sama orang, ditanam itu kebencian. Kalau ada orang berbuat baik, kira-kira jadi baik apa enggak? Enggak. Dia ngelihatnya benci salah, benci salah, benci salah. Betul? Tapi kalau orang bisa memaafkan, lebih tenang. Kenapa? Karena dia mendapatkan ketenangan dari siapa? Allah. Maka coba deh, bunda yang sekarang masih mendendam, pasti hatinya terus tidak akan pernah merasakan ketenangan. Karena capek bergelut dengan apa? Dengan kedendaman yang kita tanam di hati kita. Maka Masya Allah, 5 keutamaan orang yang memaafkan. 1 apa tadi? Disebut sebagai apa? Orang bertakwa. Yang kedua, dicintai oleh Allah. Yang ketiga, diampuni dosanya. 4, dijanjikan masuk surga. 5, diberikan ketenangan. Pertanyaannya, bunda mau nggak dapat itu semua? Kalau mau, belajar memaafkan. 1, agar mudah memaafkan, pahami, yakini memaafkan ini perintah dari siapa? Allah. 2, kalau mau memaafkan, yakini keutamaan orang-orang yang memaafkan. 3, agar mudah memaafkan, ingat kebaikan orang yang pernah menyakitimu. Kalau ada orang yang nyakitin kita, kan gak mungkin buruk semua, betul gak? Pasti juga ada kebaikan yang dia lakukan. Maka sering Ahilman sampaikan, ada 2 hal yang harus kita ingat, dan ada 2 hal yang harus kita maafkan. 2 hal yang harus kita ingat, atau 2 hal yang harus kita lupakan. 2 hal yang harus kita ingat: kebaikan orang lain kepada kita, keburukan kita kepada orang lain. 2 hal yang harus kita maafkan atau kita lupakan. Apa? Keburukan orang lain kepada kita, kebaikan kita kepada. Bunda, hari ini mohon maaf, mungkin ada yang disakiti oleh suaminya. Iya, suami kita ada kesalahan, tapi lihat kebaikannya. Kalau saya ditanya ya, Ahilman, apa yang membuat kita ini harus tetap bertahan dengan rumah tangga yang diuji hari ini? Kalau lihat, kalau suami kita masih sholat, kalau suami kita masih memberi nafkah, kalau suami kita tidak melakukan KDRT, maka masih ada alasan untuk dipertahankan rumah tangga itu. Karena banyak di antara kita sekarang yang dikit-dikit cerai. Ada. Suami kita pengen makan pecel lele, kita pengen makan bakso, debat, cerai aja. Ada. Hanya urusan makan jadi cerai, ayah. Gara-gara ada bahasa, kita udah nggak apa? Cocok lagi. Bunda, teteh sayang, sampai kapanpun dengan pasangan kita pasti ada yang tidak cocok, betul? Karena kita berbeda, pasti ada yang tidak cocok. Tapi yang paling penting bukan cocok tidak cocok, bukan, tapi kita bisa menerima kekurangan pasangan kita. Itu poinnya. Ini mah kadang-kadang kayaknya kita udah nggak cocok lagi deh, udah nggak punya visi yang sama kita teh. Ditanya ku Ahilman, naon visi teh? Teuing pokoknya visi we. Jadi kalau selama masih sholat, ya masih ngasih nafkah, ya barangkali suami kita ada keselnya, ada cemberutnya, ada bikin jengkelnya, iya oke. Kalau sekarang diuji, ingatkan masa-masa ketika bunda senang di awal bertemu dengan suami kita. Makanya mohon maaf ya, pesan Ahilman, di rumah tangga harus banyak komunikasi. Banyak rumah tangga yang gagal tuh karena dua-duanya nggak mau komunikasi. Dan komunikasi itu akan jadi baik kalau pakai ilmu. Pakai apa? Makanya bunda, kalau suami kita, wahai ayah, kalau istri kita mau belajar memperbaiki diri, masih ada harapan menghadirkan kebaikan dalam rumah tangga kita. Karena ujian rumah tangga tuh bunda, Masya Allah, makin hari makin luar biasa, betul gak sih? Awal nikah ada ujian gak? 5 tahun pertama, 10 tahun kedua, punya anak 1, punya anak 2, terus gimana Ustadz? Ingat kebaikannya, buang keburukannya. Setiap orang pasti punya keburukan, tapi orang pun punya kebaikan. Kalau kita ingin bisa memaafkan, ingat kebaikannya, lupakan keburukannya. 4,
Agar kita mudah memaafkan, tempatkan dirimu pada posisi orang yang menyakitimu. Kalau bunda nyakitin orang, maunya dimaafkan atau tidak? Maka sama, kalau ada orang yang nyakitin kita, tempatkan hati kita di hati orang yang nyakitin kita. Insya Allah itu bisa memudahkan perasaan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, agar mudah memaafkan, ingat kasih sayang Allah yang selalu memaafkan kesalahan hambanya. Bunda sayang, Allah aja kalau kita berbuat salah dan kita bertobat, Allah ampuni atau tidak? Terus kenapa kita masih mendendam ketika ada orang yang menyakiti kita? Bukankah kita sama-sama makhluknya Allah, betul? Kita sama orang yang nyakitin kita akan mati apa enggak? Akan kembali enggak? Akan mati, akan kembali kepada Allah. Maka belajarlah untuk menempatkan hati kita di hati orang nyakitin kita, dan ingat kasih sayang Allah begitu besar untuk kita semua. Ada yang nanya, Ahilman, aku udah bisa sih memaafkan, tapi rasa sakitnya belum lupa. Ada nggak yang begitu? Udah memaafkan, tapi sakitnya masih kita ingat. Ada nggak yang begitu? Baik, Bunda sayang, bedakan antara memaafkan dengan melupakan. Memaafkan dan melupakan itu sama atau beda? Di mana bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di pikiran. Sama atau beda? Melupakan sulit, tapi memaafkan bisa diusahakan. Setuju? Makin berusaha melupakan, makin gak akan bisa lupa. Maka tugasnya bukan melupakan, tapi apa? Memaafkan. Lukanya masih ada, tapi obatnya harus kita sembuhkan dari sekarang. Lukanya mungkin gak hilang. Bunda jatuh, korengan, korengnya masih ada apa enggak? Bekasnya masih ada apa enggak? Sakitnya hilang tidak? Itulah bedanya memaafkan dengan melupakan. Kita tidak akan mungkin bisa melupakan kalau kita tidak memaafkan. Maka Al-Quran memerintahkan kepada kita, maafkan, karena saat engkau bisa memaafkan, engkau bisa melupakan. Memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Ahilman berharap sepulang dari sini, bersihkan hati kita, lembutkan hati kita. Tidak boleh kita pulang dari masjid ini masih menyimpan benci dan dendam di hati kita. Terlalu sayang, hidup kita dihabiskan dengan hati yang tidak tenang. Karena nanti saat kita kembali kepada Allah, yang dipanggil adalah hambanya yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Yang dipanggil siapa? Duhai hamba-hambaku yang tenang. Maka jangan sampai ajal menjemput kita sedangkan dendam masih kita tanam di hati kita. Jangan sampai kita ajal wafat menjemput kita sedangkan kebencian masih kita rawat di hati kita. Yuk belajar memaafkan. Kalau ada yang menguji kita, maka disitulah Allah siapkan pahala untuk kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.